Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa nasional televisi dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya Iqbal Fatoni di acara Qalbun Salim, tentunya bersama para dai muda dari pengurus cabang Majelis Zikir dan Sholawat Rijaul Ansor Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya ditemani seorang ulama muda ini ya, yang masih sangat energik dan semangat sekali, yang sudah sering tampil di layar kaca nasional televisi. Kita sapa beliau Gus Fauzi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah. Gimana datang di sini tadi hujanan? Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah hujan ya. Alhamdulillah. Hujan ini. Alhamdulillah sedikit basah. Ya, alhamdulillah sedikit. Semua harus basah. alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita syukuri. Ya, alhamdulillah. Lama kita nanti hujan ini akhirnya turun juga kan. Alhamdulillah. Ya. Baik Gus, kali ini kita akan membahas tentang rizki. Ya. Nah, ini kalau masalah rizki ini ditunggu-tunggu. Apa itu sebenarnya rizki dan bagaimana kita mendapatkan rizki? Ya. Di judulnya rizki sudah ditanggung dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Gus, sebelum kita berlanjut ke pembahasan, monggo disapa dulu para pemirsa yang ada di rumah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita membahas kitab hikam, yang mana kitab hikam ini sangat penting dalam memandu kehidupan kita. Intinya kalau kita bisa mengamalkan di kitab hikam itu bisa kita berhasil dunia akhirat. Jadi ada satu hikmah di kitab hikam itu bunyinya hikmah keempat. Ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alam tiban subasiratu minka. Sungguh-sungguhnya kamu di dalam perkara yang sudah dijamin oleh Allah, tapi di sisi lain kamu itu sembrono, kamu itu tidak semangat di dalam hal yang diperintahkan oleh Allah. Itu adalah ciri daripada orang yang buta mata hatinya. Mata hatinya tertutup buta. Artinya gini, ada 2 poin di situ yang dimana hal itu mengindikasikan seseorang itu adalah buta mata hatinya. Nanti konsekuensi buta mata hati bagaimana dan yang dijamin oleh Allah itu apa, yang diperintahkan Allah itu apa, sehingga bisa menimbulkan itu. Yang pertama yaitu orang itu sungguh-sungguh. Jadi orang itu dari strategi dipakai semuanya, dari kesungguhannya, dari totalitasnya pada sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Iya. Duminalaka, sesuatu yang sudah dijamin. Contohnya apa? Rizki. Ya. Jadi dia itu sampai pokok siang malam kerja, tapi di sisi lain dia itu ledor. Dalam hal taksir, fima tuliba minka, dalam hal yang diperintahkan kepada dia, ibadah yang diperintahkan kepada dia, maka ini tanda seseorang itu adalah mata hatinya tertutup. Melupakan tujuan utamanya ya. Melupakan tujuan utamanya. Nah, ini yang sekarang mungkin terjadi. Kadang ada orang itu ya setiap hari, memang hati itu tidak bisa untuk 2 tidak bisa. Hati itu harus 1. Orang kalau taat kepada Allah itu pasti maksiatnya tidak akan ada maksiat. Tapi kalau dia maksiat nanti tidak akan bisa taat. Yeah. Orang kalau betul-betul fokus terhadap rezeki, maka taatnya akan hilang, ibadahnya akan kendor. Itu seperti itu sudah. Ya, jadi karena memang hati ini tidak bisa dibagi, fokusnya ya tidak bisa. Oleh sebab itu, karena hati tidak bisa difokus, Allah mewahyukan bahwasanya rezeki itu katanya Allah
sudah saya tanggung semuanya, sudah saya jamin. Kamu tinggal ibadah saja. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sudah, semua hewan yang melata di dunia ini, baik manusia, hewan, apapun, itu sudah ditanggung rezekinya sama Allah. Jadi ndak usah betul-betul karing ngoyo, sudah ndak usah. Dikasih hidup pasti dikasih makan gitu. Pasti sudah. Karena kita sendiri pun tidak minta hidup di dunia, tapi Allah menghidupkan kita, otomatis Allah menjamin. Itu. Tapi yang namanya dijamin itu pasti ada hal yang diperintah. Seperti seorang karyawan, kamu gajimu sudah saya jamin, kamu dapat bonus, mesti ada yang diperintahkan ke karyawan itu. Gitu. Tidak kemudian dijamin, kemudian tidak diperintahkan apa-apa, tidak. Nah, jadi itu. Jadi ada hal-hal di situ itu yang dimana banyak orang melupakan. Dia itu terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi, sehingga hal-hal yang diperintahkan kepada dia itu hilang. Nah, itu ada gambaran perumpamaan gitu. Jadi Allah itu kan sudah mengatakan dengan lantang seperti itu. Namanya rezeki sudah tak jamin. Tugas kamu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pokoknya tugas kamu itu ibadah sudah. Jin manusia itu tugas kamu ibadah. Itu ibaratnya gini. Ada seorang bos. Bos ini punya pembantu. Ya. Itu katanya bosnya diperintah. Pokoknya gaji kamu tak tanggung, kamu dapat bonus, istri kamu tempat tinggal, anak-anak kamu tak jamin sudah. Nah, sudah tak jamin. Tapi kamu punya tugas kamu ya beres-beres rumah, tugas kamu ke pasar gitu. Tugas kamu ya nanti kora-kora. Tugas kamu, pokoknya ini hal-hal yang berkaitan dengan rumah ini itu tugas kamu. Tapi orang ini malah sembrono, malah lain-lain. Dia malah bingung memikirkan gaji. Ini gimana? Saya digaji apa enggak ya? Atau dia malah hal-hal memikirkan yang di luar kapasitas dia. Padahal sebetulnya sudah dijamin. Ya. Akhirnya dengan seperti itu, maka pekerjaan dia pasti teledor. Pasti dia disuruh ke pasar, enggak ke pasar. Karena malah mikirkan tempat tinggalnya, mikirkan saya makan apa enggak, padahal makan sudah dijamin. Kamu makan 3 kali sehari. Malah cari makan keluar, tugasnya masih teledor. Nah, itu kenapa? Karena dia itu salah. Dia salah di dalam memaknai apa yang ternyata ini sudah dijamin. Ini namanya sudah dijamin, ya biarkan sudah. Kita sudah lapang sudah. Tapi gitu. Terkadang seseorang itu ingin sesuatu yang lebih, Gus. Ini dijamin masih kurang ya. Ibadah tok masa gak megawe mangan apa biasanya gitu. Ini masih kurang ini ya. Itu gimana ini Gus yang menanggapi yang seperti itu gimana? Ini lanjut apa terus ini? Lanjut dulu. Lanjut ya. Kalau lanjut gini. Imam Ghazali itu pernah ditanya, orang itu kalau tidak kerja bisa tidak kaya? Imam Ghazali itu bisa. Karena yang menciptakan kaya miskin itu Allah. Walaupun katakan Allah tidak menciptakan sebab, walaupun di dunia ini ada sebab, ada akibat, ada hukum kausalitas. Tapi bukan berarti terus kemudian orang itu menuhankan sebab, tidak. Karena banyak orang di luar sana itu dia tidak melakukan sebab tapi kaya. Dia tidak melakukan sebab yang dia rencanakan tapi bisa kaya. Itu banyak di luar sana. Tiba-tiba kaya tanpa kerja, tanpa apa. Dan di sisi lain orang yang kerja keras banting tulang 24 jam ya. 24 jam tidak kaya-kaya banyak. Bahkan ahli ekonomi yang mungkin secara finansial ekonomi paling ngerti, itu dia malah tertinggal dari orang yang tidak ngerti ilmunya. Itu menunjukkan bahwasanya rezeki itu bukan karena ilmumu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena strategimu. Ilmu itu mutlak Allah. Ilmu itu bukan ilmu nahwu, ada syarat, ada jawab. Bukan ilmu matematika, bukan 2 tambah 2 4. Bukan. Ilmu itu rezeki itu tidak seperti itu. Jadi rezeki itu beda dengan konsep-konsep itu ya. Rezeki itu pokoknya kita disuruh usaha, hasil Allah. Yang penting kita berusaha tadi ya. Artinya tidak ada perbandingan yang lurus di mana kita itu kerja keras, banting tulang, kemudian kita menjadi seorang kaya raya itu belum tentu Gus ya. Belum tentu.
Namun gini juga, bahkan itu di dalam hal-hal penyakit hati, kemarin kita sudah bahas 20 macam penyakit hati, seperti umpamanya riya, hasud, iri, dengki, ujub. Itu diantaranya lagi adalah yaitu syaku fir rizki. Jadi ragu terhadap rezeki, syaku fir rizki, syaku fir rozik. Orang yang ragu terhadap rezekinya Allah, dia ragu terhadap Allah yang menjamin rezeki. Jadi itu ternyata termasuk penyakit hati. Dia mengatakan sekarang ini kadang sudah umum di masyarakat. Kalau tidak kerja makan apa? Iya. Kalau tidak buka toko bagaimana dapat penghasilan? Berarti secara tidak langsung dia itu menuhankan sebab. Itu bahaya. Nah, artinya kita semuanya bukan berarti tidak boleh bekerja begitu Gus ya? Ini ada kelanjutannya lagi ini keterangannya. Tidak boleh dipenggal dari sini. Ya. Nanti ya. Terus kata Imam Ghazali, bagaimana terus? Ya kerja karena itu adalah ibadah. Gitu. Kerja lakukan itu adalah ibadah. Adapun hasil pasrahkan semuanya kepada Allah. Gitu. Begitu ya. Jadi tidak selalu apa yang kita kerjakan itu berbanding lurus dengan hasil ya terkait pekerjaan tadi. Karena ya tadi semuanya sudah dijamin sebenarnya. Tapi di sisi lain bahwa bekerja itu juga bisa bernilai ibadah. Nah, nanti seperti apa? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Gus Fauzi setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama kami tentunya di program Qalbun Salim bersama para dai muda dari Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi. Baik Gus, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini bisa diperjelas lagi nih Gus. Maksudnya tadi sudah disampaikan bahwasanya ya semuanya itu sudah ditanggung. Jangan sampai hati kita itu tertutup dari tujuan utama kita, yaitu beribadah kepada Allah hingga kita tidak serius dalam beribadah, tapi seriusnya malah mencari yang sebenarnya bukan tujuan utamanya yang sudah ditanggung oleh Allah. Nah ini bagaimana ini lebih jelasnya lagi? Apakah kita ini tetap harus bekerja keras atau ya bekerja seadanya kaitannya dengan ibadah? Ya itu. Jadi kita itu diperintah memang disuruh mencari nafkah. Ya, mencari nafkah untuk kebutuhan ya keluarga yang kita nafkahi, suami, istri, anak gitu ya, keluarga. Itu kita memang diperintah untuk. Tapi diperintah itu untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan mereka. Ini yang beda. Jadi kalau kebutuhan ya memang kalau sudah cukup ya sudah cukup. Tapi kalau keinginan sudah banyak, dia itu masih banting tulang saja. Akhirnya nanti ibadahnya teledor akhirnya. Nah, itu yang keliru seperti itu. Karena dia kerja itu bukan untuk ibadah mencari nafkah, itu sudah beda sudah konteksnya. Karena dia pengen memenuhi keinginan duniawi lainnya. Ya, beda kalau orang hanya mencari nafkah. Nah, kalau orang cari nafkah, kewajiban ibadah tidak seperti itu caranya. Kalau sudah waktunya sholat, ada panggilan azan ya sudah berhenti. Ya, berhenti. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk memaksimalkan ikhtiar, usaha-usaha lahiriah, usaha-usaha yang kasat mata, tapi di sisi lain hasil biarkan Allah. Jadi Allah jangan menarget hasilnya gitu. Jangan menarget hasil. Itu di dalam mensyarahi hikmah yang ini, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti itu di kitab Syarah wa Tahlilnya, Syarah Hikam itu beliau mengisahkan bagaimana Nabi itu merancang, menyusun strategi secara matang. Setelah itu pasrah kepada Allah. Ketika beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu beliau hijrahnya malam hari. Artinya apa? Kalau malam hari supaya tidak terlihat oleh kafir Quraisy, kafir yang musuhi Kanjeng Nabi. Kalau umpamanya siang-siang pasti kena. Dan juga ketika beliau hijrah itu ada segerombolan penggembala kambing. Supaya kenapa? Supaya jejak kakinya Nabi ini tidak kelihatan.
Iya. Itu di antara usahanya beliau juga. Kemudian masuk ke Gua Sur 3 hari kan di situ. Nah, kemudian ada yang ditunjuk Nabi untuk bisa lewat mana ini jalan-jalan yang supaya tidak ada orang-orang ini. Itu usahanya Nabi. Baru setelah itu pasrah sudah total kepada Allah. Nah, orang seperti itu. Dia kerja, dia punya strategi. Silakan. Ya, silakan. Ini strategi saya. Pagi bangun jangan tidur karena itu doanya Kanjeng Nabi. Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha kan seperti itu. Jadi pagi hari itu hal-hal yang produktif dibangun pagi hari. Kalau pengen merubah itu nasihat guru kita ya. Kepengen merubah hidup kita totalitas, isi aktivitas pagi hari dengan hal-hal bermanfaat. Kalau dagang umpamanya buka 5:30. Buka 5:30. Walaupun katakan belum ada pembeli. Yang penting dapat doanya Nabi dulu. Itu barokah. Kalau pelajar pokok baca buku baca Quran, menulis atau apa gitu ya. Baca Quran. Itu maksimalkan hal seperti itu, baru urusan hasil sudah serahkan kepada Allah. Berarti kuncinya di pasrah tadi ya, tawakal kepada Allah berarti kuncinya. Soalnya terkadang orang ini stres, Gus. Kalau misalnya tidak sesuai target. Karena sudah dirancang matang-matang, tiba-tiba lo harusnya targetnya ini 1 tambah 1 dapatnya 2 ini. Padahal urusan rezeki dapatnya 1. Cuma 1 ini. Gimana ini? Berarti kuncinya di pasrah tadi ya? Pasrah. Urusan rezeki itu bukan urusan matematika, 1 tambah 1 2 enggak seperti Tetapi itu. harus merancang sesuatu yang bagus itu. Bagus, karena sesuatu yang bagus ini anggap ibadah. Tapi di sisi lain, arih nafsaka minat tadbir, sudah istirahatkan hatimu. Istirahatkan pikiranmu, jiwamu dari mengatur Allah. Berarti secara tidak langsung orang yang seperti itu, kalau saya seperti ini, hasilnya seperti ini. Itu berarti ngatur Allah. Soalnya kadang akhirnya seperti ini, Gus. Saya nggak usah bekerja aja lah. Rezeki udah diatur sama Allah, nanti saya juga dikasih ya gitu ya. Berarti dia menghilangkan perintah Allah yang disuruh mencari nafkah. Mencari nafkah. Justru itu malah mengingkari perintah Allah ya. Justru mengingkari. Jadi yang mencari rezeki ini tidak ada perintah dalam Al-Quran suruh mencari rezeki, tidak ada. Seperti di hadisnya Nabi umpamanya tolabur rezeki faridatun ala kulli muslim. Tidak ada seperti itu. Ini sama kayak gini, bener nggak ini Ustaz? Biasanya kan para ustadz, para dai-dai itu sebagian ya, nggak semuanya itu agama Islam itu mendorong atau menyuruh, bukan mendorong katakan, menyuruh kita untuk menjadi kaya. Itu bagaimana itu, guys? Oh gitu. Kaitannya dengan tadi sudah ditanggung, tapi di sisi lain ya, apakah benar itu? Maksudnya agama kita menyuruh untuk kita kaya? Iya. Di sisi lain memang ada, ya urusan kaya miskin itu kan kendaraan dia menuju Allah. Kalau dia memang bakatnya kaya, tulisannya kaya, walaupun dia tidak bekerja, pengangguran, apa kaya? Walaupun dia tidak melakukan sebab-sebab yang menurut manusia akan menjadikan kaya, kaya. Contohnya siapa? Pak Son Haji. Wah ini yang lagi viral itu Pak Son Haji. Iya. Apakah ada pikirannya Pak Son Haji kalau nanti dagang es nanti dihina Gus itu langsung setelah itu nanti viral dapat rezeki gini? Apakah ada dia rencana seperti itu? Tidak ada, mana aja ada. Nah, terus andai kata dia itu bekerja sampai seumur hidup, tidak ada orang. Pasti rencananya ya dia jualan es, habis jualan lagi, tumpuk hartanya menjadi kaya. Itu strategi awalnya pastinya seperti itu. Nggak mungkin saya pengen dihina gitu. Tidak ada seperti itu, tidak ada. Itu sampai 1 M lebih yang donasi ya. Iya betul. Yang pengen umroh kan ada yang kasih 100 juta, 200 juta. 1 M lebih itu. Itu memang kehendak Allah berarti. Belikan mobil apa? Iya. Jadi manusia ini hanya bisa berencana. Yang menentukan semuanya Allah. Jadi rencanakan karena itu yang perintahnya Allah. Tapi hasil uruskan semuanya, serahkan semuanya sama Allah. Jadi seperti ya kita itu karena kita itu hamba. Posisikan sebagai hamba. Allah sebagai Tuhan, posisikan sebagai Tuhan, sebagai Khalik. Jangan kebalik. Kadang kita itu mengaku hamba tapi mengatur Allah. Itu tanya Pak Son Haji. Kalau Pak Son Haji itu pasti dalam hidupnya banyak hal-hal yang direncanakan tidak terjadi. Pasti banyak. Rencana ini tidak jadi, akhirnya jadi es kan, jualan es kan. Dan banyak juga yang beliau tidak rencanakan tapi terjadi.
Ya itu hukumnya Allah seperti itu. Itu mengatakan bahwasanya kita itu sebagai manusia itu lemah, tidak punya kekuatan apa-apa untuk menentukan hasil. Sedikit pun tidak bisa kekuatan menentukan hasil. Kita hanya disuruh perintah Allah saja gitu. Ya, itu kalau orang itu ngerti hal seperti ini, tidak ada orang stres. Iya. Soalnya semuanya ini serba bertolak belakang. Kadang di satu sisi kita harus bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan. Di satu sisi orang berpikir, ya kenapa saya harus bekerja? Wong semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, Gus. Iya, jadi dia berarti salah memahami perintah itu tadi. Itu Masya Allah, kalau sudah menjadi rizkinya itu tidak akan pernah, rizki itu tidak akan pernah lari. Iya. Andai kata dia lari pun dia dikejar rizkinya. Sama kayak orang nanam lombok itu ya. Pas lagi mahal-mahalnya dia tanam, pas waktu panen ternyata rosot. Ini kan tidak sesuai prediksi berarti. Iya. Seperti itu. Yang nanam apa? Kamu disuruh Allah untuk menanam itu sudah pakai pupuk, pakai menanam yang sesuai prosedur, yang sesuai aturan, sudah. Hasil serahkan kepada Allah, jangan ikut mengatur hasil. Ini kalau ikut mengatur hasil ini sama saja mengatur Allah ini. Nah, jadi apapun itu, yang tes apa itu, tes masuk pekerjaan, tes masuk sekolah, kuliah apa, kamu belajar yang rajin ya, belajar yang rajin supaya maksimal sebagai usahanya. Hasil serahkan kepada Allah. Hasil itu pasti yang terbaik Allah. Manusia punya rencana, Allah punya rencana, tapi yang akan terwujud adalah rencana Allah, dan yang terbaik adalah rencana Allah, bukan rencana manusia. Walaupun itu mungkin di mata manusia hasilnya buruk ya mungkin. Walaupun di mata manusia, karena manusia ini sudut pandangnya sempit. Sudut pandang manusia itu pokoknya yang ada di depan mata dia. Dia tidak tahu di belakang dia bagaimana. Dia tidak tahu di samping dia bagaimana. Di samping kiri bagaimana, tidak tahu. Andai dia semua latar belakang ini tahu, dia pasti akan nggih Gusti. Nah ini ya Allah. Bagaimana ini bisa kita sampai pada tahap menerima. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kolbun Salim. Tentunya masih pembahasan tentang rizki. Jadi sebelum kita berlanjut lagi tadi Gus, nanti ada satu pertanyaan ini, bahwa sebagian manusia atau saya sendirilah, nggak usah jauh-jauh, ya kadang memaknai rizki itu hanya sebatas materi, hanya sebatas materi, ya uang terutama kan, uang dan harta benda, gitu kan. Tapi sebelum ke sana ini Gus, sebelum ke sana saya pengen tanya pada tadi yang masih terpotong tadi, kira-kira bagaimana kita sampai tahap, bagaimana caranya kita bisa menerima takdir yang tidak sesuai dengan rencana kita itu tadi Gus. Kita sudah merencanakan ini bagus, saya nanam lombok harganya mahal, tapi kok pas waktu panen kok harganya turun. Ini bagaimana saya harus bisa menerima kenyataan ini, Gus? Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti di dalam syarahnya itu beliau menjawab, itu banyak terjadi hal ini di kalangan manusia, bahkan mayoritas itu seakan-akan dia itu tidak menerima karena menganggap usahanya sudah maksimal, ternyata hasilnya lain. Itu kata beliau, orang itu harus meningkatkan lagi cintanya, pengagungannya kepada Allah. Orang kalau cintanya itu setengah-setengah, pasti yang ada gugat. Gugat. Tapi kalau iya menuntut. Itu ibaratnya kalau umpamanya ada seorang kekasih, cubit kekasihnya, yang keras kurangan itu ya. Ya, tapi kalau orang lain coba cubitan, sakit itu. Kenapa? Dicubit kekasihnya malah kepengen dicubit lagi, kepengen keras lagi. Karena ada cinta. Ya. Orang sudah pernah belum? Seolah-olah udah. Ya. Sebentar lagi ini ya. Ya, insya Allah. Nah itu seperti itu gambarannya. Orang yang tidak ridho terhadap segala ketentuan Allah, itu dia belum cinta kepada Allah. Masih setengah-setengah gitu ya? Masih setengah-setengah. Dia itu ibadahnya mungkin hanya formalitas,
hanya rutinitas, Iya, tidak sampai ke hati. tidak sampai ke hati. Katanya saya saat Ramadan lebih, kamu kok ibadah hanya jasa-jasa saja, hatinya tidak cinta, hatinya tidak mengagungkan Allah, tidak takut Allah. Itu berarti tanda hatinya mati. Iya. Ya, jadi tingkatkan, perbanyak zikir kepada Allah, kata beliau, perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak baca Al-Qur'an. Jadi lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya Ya. apapun yang terjadi kepada kita, entah itu baik, entah itu buruk, ya semua atas kehendak Allah. Iya. Begitu, Gus, ya. Dan juga ketahui ilmu yang hikam ini. Dia Iya. kalau ngaji ini tidak akan dia itu malah putus asa. Iya. Enggak, tidak akan seperti itu. Nah, itu hal-hal kejadian seperti ini. Coba kalau kita itu langsung kita lihat ke diri kita. Itu tidak hanya Pak Son Haji ya, contohnya banyak. Iya. Kehidupan saya sendiri itu mengalami. Jadi ketika saya itu di pondok, habis sekolah lanjut kuliah, itu pokok di pikiran saya enggak ada kepengen kerja, itu enggak ada. Pokoknya saya fokus hafalan, saya fokus ngaji, saya fokus sorogan, saya fokus bisa ini, harus target ilmu ini. Enggak ada saya pikiran nanti kerja apa. Dan karena saya sudah baca hikam ini ya sudah sejak lama mondok itu. Jadi saya amalkan betul, sudah saya pasrah kepada Allah. Ini perintah saya saat ini yaitu. Ya. Kalau saya menghindar atau saya mondok sambil jualan, mungkin saya tidak akan maksimal. Artinya harus mengetahui di mana posisi kita sekarang. Iya, harus profesional dia di bidang. Kalau misalnya dia sebagai seorang pelajar ya harus rajin dalam belajar. Iya, betul. Kalau posisinya mungkin sebagai polisi ya harus totalitas menjadi polisi, begitu kan? Iya, ya? Betul. Tanpa harus memikirkan hasil-hasil. Tanpa harus memikirkan hasil-hasil. Pokoknya harus totalitas. Nah, itu ketika saya pulang ke rumah, mungkin banyak di antara mungkin orang-orang ketika rumah merencanakan ya membangun rumah ini, atau mungkin apapun itu dia merencanakan tempat tinggal, kendaraan ini dan itu. Saya itu sama orang tua saya tidak pernah minta rumah, tidak pernah minta kendaraan apa, dibelikan. Padahal rumah itu saya sudah ada sebetulnya. Ini cerita berkaitan dengan rezeki yang mana sudah dijamin ya. Sudah dijamin tanpa saya rencanakan, ada Bat. Itu rumah itu tanpa saya minta kepada orang tua saya. Bahkan saya nolak sampai 3 kali. Kalau 3 kali berarti sudah pasrah saya sama Allah. Saya tujuannya nolak apa? Saya kepengen beli kitab. Ya, aku pengen kitab yang berjilid-jilid itu sampai puluhan juta itu. Saya kepengen banyak kitab yang belum saya baca. Pokoknya tujuannya buat beli kitab, Bu, buat beli kitab seperti itu. Saya bilangnya gitu. Jadi akhirnya seperti itu sampai 3 kali saya. Sudah ini rumah cukup, sudah seadanya saja, sudah saya tidur di mana saja enggak apa-apa gitu. Saya bilang seperti itu. Tapi orang tua tetap maksakan. Mungkin melihat anaknya kurang pantas lah tempat tinggalnya seperti ini dan seterusnya. Tetap dibangunkan. Padahal saya ya itu memang sudah rezekinya. Sudah rezekinya berarti. Ya. Tapi ada beberapa hal mungkin yang saya rencanakan ternyata tidak terjadi. Ya bukan rezekinya. Berarti memang unik ya konsep rezeki itu. Kadang kita kejar itu enggak tergapai, tapi kita hindari malah mengejar gitu. Iya. Ya. Itu di luar sana mungkin ada sebagian teman yang merencanakan pengen punya rumah pun sampai bertahun-tahun, sampai nyicil dan seterusnya. Tapi mungkin beliau dari rezeki yang lain, gaji, mungkin dapat bonus ini dan itu. Seperti itulah. Jadi tidak bisa rezeki ini. Jadi ini kita berikan banyak contoh itu supaya kita betul-betul yakin rezeki ini dijamin Allah. Tidak usah kita betul cari temenanan. Tapi pokoknya, ya sekali lagi jangan sampai tadi menafikan bahwa kita akhirnya jangan sampai malas-malasan gitu kan. Ya, yang disuruh itu adalah ibadahnya. Taatnya yang ya itu disuruh itu yang seperti itu ya. Ada kisah di kitab Risalatul Qusyairiyah. Itu namanya Ibrahim Al-Khawas. Itu beliau tuh sampai kepengen membuktikan betapa rezeki itu sudah dijamin Allah. Itu beliau itu jaring ikan yang sudah masuk ke jaring ini dikeluarkan, Gus. Iya. Nanti dikeluarkan masuk lagi. Nanti sengaja wes. Saya pengen tahu coba jaminan Allah sebatas mana coba. Dikeluarkan masuk lagi. Ternyata beliau diberitahu dapat wahyu gitu. Coba ya, itu namanya rezeki yang sudah saya jamin itu seperti itu. Walaupun kamu keluarkan, kamu buang apa, ya mendekat lagi. Terus juga katanya
Karena dikatakan juga ikan-ikan yang kena pancing, kena jaring, itu adalah ikan-ikan yang tidak bertasbih. Semuanya ikan bertasbih, semuanya binatang tasbih semua. Ya, bertasbih, kecuali yang kena pancing itu. Dia pas lengah enggak tasbih, akhirnya kena pancing, kena jaring. Tapi bagaimana kemudian kaitannya dengan beberapa anjuran-anjuran terkait rizki, Gus? Supaya untuk memudahkan rizki, untuk membuka rizki, memperbanyak rizki. Nah, kaitannya dengan jaminan tadi seperti apa, Gus? Rizki itu ada jaminan umum, ada jaminan khusus. Jaminan umum rizki itu tidak peduli dia itu entah dia taat atau maksiat, entah orang Islam atau orang kafir, entah kerja atau tidak, entah dia itu orangnya punya ijazah atau tidak, apapun tidak peduli itu. Itu jaminan secara umum. Jadi jaminan mulai dari yang paling terkecil sampai yang paling besar, hewan apapun itu dijamin oleh Allah. Jadi tidak mensyaratkan harus taat, enggak. Ini jaminan umum. Harus Islam dulu baru orang kafir banyak yang kaya kok. Ya, ini jaminan umum. Ada rezeki itu jaminan khusus. Jaminan khusus ini hanya diberikan kepada orang yang takwa. Lah orang yang takwa itu dia mendapatkan jaminan Allah, ya. Jaminan Allah yang takwa ini berupa jalan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang takwa ini jaminannya adalah dia diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Gitu. Jadi tidak merencanakan ini. Orang takwa seperti itu. Yang dijamin lagi apa? Orang yang mencari ilmu. Innallaha takafala talab birizki. Talab birizki, ya. Jadi Allah itu menjamin orang yang mencari ilmu itu rezekinya dijamin oleh Allah. Nah, jadi ada jaminan umum, ada jaminan khusus. Ada di kitab Hikam itu namanya makom tajrid. Hikmah yang kedua itu. Jadi makom tajrid itu dia tidak kerja. Dia tidak melakukan sebab-sebab. Ini ketika sudah ketakwaannya sudah pol ini ya. Sudah pol itu. Kiai-kiai ulama-ulama itu beliau tidak kerja, tapi umat kepengen hatinya itu seakan-akan ada yang menggerakkan, kepengen memberi, kepengen beri hadiah. Dan itu tidak bisa disalahkan juga ya, ini karena keinginan hati, keinginan hati memang Allah sudah membagi tugasnya seperti itu. Digerakkan oleh Allah ya. Digerakkan hatinya, kepengen dapat barokah, kepengen dapat tasarruf hartanya, ini kepengen hal-hal yang maslahat, sehingga berikan kepada ulama. Seperti itu. Soalnya ada orang juga ya fenomena bahwasanya saya sudah sholat, saya sudah taat, tapi ya saya udah kayak gini aja. Ini nanti dijawab setelah yang akan lewat berikut ini. Kembali lagi bersama kami tentunya di Qalbun Salim, masih seputar rizki. Semoga ini yang mendengarkan di rumah selalu dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Gus tadi terkait beberapa fenomena yang mengatakan bahwasanya ya saya sudah sholat, saya sudah beribadah, saya sudah berlaku sosial baik, tapi ya saya tetap kayak gini-gini aja ini rezekinya. Ini bagaimana terkait dengan yang umum dan khusus tadi, Gus? Itu kalau dibalas sama Allah, kamu sudah tak berikan oksigen, kamu sudah tak berikan keluarga yang lucu-lucu, yang kamu sudah saya berikan uang, sudah berikan rumah, sudah berikan kamu nempat di bumi saya. Kamu kok enggak ibadah maksimal? Mana coba ibadah kamu katanya sholat itu khusyuk apa enggak? Makanya dibalik gitu sama Allah. Orang itu jawab apa coba? Berarti mindsetnya yang keliru orang seperti itu. Dia hanya kepengen bahwasanya ibadahnya dibalas dengan rezeki. Jangan, ibadah jangan dibalas rezeki. Itu seperti itu hitung-hitungannya antara karyawan dengan bosnya. Orang kalau hitung-hitungan karyawan dengan bosnya itu celaka di akhirat. Kenapa? Karena amal kita ini tidak seberapa. Ya. Jadi Allah itu memberikan kita rahmat itu bukan karena amal kita, bukan karena sholat-sholatnya itu tadi. Allah memberikan rezeki itu bukan karena itu semua. Tapi karena memang Allah itu rahmatnya besar. Gitu. Jadi mindset itu keliru. Nah, itu di hikmah yang keempat ada lagi keterangan. Arih nafsaka minat tadbir. Fama qoma bihi ghairukan kala takum bihi nafsik.
istirahatkan dirimu dari mengatur. Karena sesuatu yang sudah diatur oleh selainmu, maka kamu jangan laksanakan sudah. Ya, ibarat gini, ibarat orang naik pesawat. Ya, naik pesawat itu perintahnya dia, yang harus dia lakukan, dia membeli tiket. Ya. Ya, dia datang sesuai jadwal. Setelah itu kencangkan sabuk, seterusnya. Dia tugasnya itu, enggak usah yang lain-lain. Mantap, malah dia ngurusi ini pilotnya gimana standar kualifikasinya ini. Sudah punya pengalaman apa enggak ini? Akhirnya tanya sama pramugari, ini pilotnya gimana Mbak? Pandangannya gimana coba? Malah ngatur-ngatur seperti itu. Pramugarinya itu harusnya kamu seperti ini, harusnya begini gitu. Iya, ngatur-ngatur ya. Iya. Ya itu. Rame lurusan gak usah ngatur-ngatur gitu. Iya. Kebanyakan manusia kadang seperti itu. Kedepannya ditata seperti ini. Harus terwujud. Wah, itu keliru itu. Tapi ada namanya mazmum, di situ itu tadbir mengatur. Mengatur itu ada yang mahmud, ada yang mazmum. Mengatur itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Mengatur yang tercela itu adalah mengatur beserta memastikan. Ini tadi ya. Ya. Mengatur itu walaupun hal-hal yang berbau taat, tapi memastikan. Tidak bimasyiatillah, dengan tidak insya Allah. Jadi mengatur besok ini saya sholat subuh, setelah itu nanti berangkat kerja, yaitu sholat duha, pokoknya di pekerjaan sebentar, yaitu nanti baca Quran, setelah itu saya silaturahim, memastikan. Ini memastikan ini termasuk mengatur yang tercela. Tidak ada insya Allah, tidak ada bihaulillah wa quwwatillah, wa quwwati. Itu tercela. Jadi yang terpuji itu atur dengan sedemikian rupa, yang mahmud itu, baru nanti dengan izin Allah, dengan atas izin Allah dan kekuatan daya upayanya Allah. Nah itu caranya seperti apapun itu sudah. Jadi semua harus kembali digantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jangan mengandalkan diri sendiri tadi. Jangan mengandalkan diri sendiri. Nah, kalau mengandalkan diri sendiri itu semuanya sudah banyak kecewanya. Iya, banyak kecewanya. Apalagi ya itu mengandalkan antar sama manusia ya, tanpa digantungkan kepada Allah. Nggih. Tanpa digantungkan kepada Allah itu sudah. Saya ini udah 30 tahun berpengalaman. Biasanya kan gitu. Saya itu nanam padi ini sudah 30 tahun. Harus pakai ini pasti ini. Nah, biasanya begitu, guys. Itu kalau orang yang mengandalkan strategi, orang yang mengandalkan relasi, orang yang mengandalkan pengalaman, orang yang mengandalkan ijazahnya tanpa melibatkan Allah, kecewa nanti. Ya, karena yang ngatur semuanya itu Allah, bukan manusia. Manusia ini lemah. Yang menggerakkan hati manusia semuanya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, hatinya manusia ini kalau digerakkan sedikit sama Allah itu enak-enakan taat jadi maksiat dia. Iya. Enak-enakan senang taat itu jadi pagi beriman gitu kan ada lagunya itu. Iya. Ya, pagi beriman, sore sudah bisa jadi dia sudah tidak beriman. Iya. Gitu. Makanya tidak bisa manusia itu lepas dari pertolongan Allah, itu tidak bisa. Harus tetap menggantungkan kepada Allah ya. Betul. Yeah. Terkait rizki Gus, tadi sempat saya mau tanyakan tapi belum ini saya tanyakan sekarang ini. Sebagian fenomena ini menganggap bahwa ya rizki itu sebatas hanya materi, uang terutama kan. Pokoknya kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah saya rizki, itu di mindset pikirannya itu pasti ya uang. Itu bagaimana Gus? Apakah rizki itu ya hanya memang sekedar sebatas sesuatu yang kita makan atau dalam arti seperti apa sebenarnya rizki itu Gus? Kalau menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, adna rizki itu al-mal. Adna rizki, paling rendahnya rizki itu harta. Jadi yang dituhankan bahkan oleh banyak orang. Iya. Ya, itu ya namanya harta itu paling rendah-rendahnya rezeki. Ya, ada rezeki yang bagus itu kesehatan, walafiat. Ya itu rezeki itu. Kemudian punya anak soleh-soleha rezeki. Punya keluarga tentrem juga rezeki. Ya. Kemudian dia terhindar dari kebutuhan-kebutuhan yang banyak,
Itu rezeki. Rezeki. Terkadang dia itu gajinya kecil tapi kebutuhannya sedikit. Iya. Iya, yang gajinya besar, kebutuhannya banyak, akhirnya Iya. cepet habis. Iya. Iya, mungkin dia diuji sakit, Hmm. akhirnya harus bayar sekian-sekian. Betul. Yang kecil, enggak. Hmm. Nah, itu juga bagian rezeki, diselamatkan dari musibah, Hmm. rezeki. Jadi pikiran kita itu jangan sempit membatasi rezeki sama harta saja. Iya, berarti Hmm. rezeki itu tidak hanya sebatas uang ya, atau harta benda. Iya. Kadang kita menuntut bahwasanya ya uang saya sedikit, saya nggak punya harta. Tapi dia tidak sadar bahwa ya dia Dengan ngomong kesehatan. seperti itu masih bisa menghirup udara yang Sehat. segar, masih bisa jalan-jalan, bisa melihat televisi, ya Iya. kan? Masih bisa melihat anak-anaknya bermain, itu rezeki Gus ya. Iya, bisa melihat MTV. Ya. Kalau Salim. Artinya ini jangan dipersempit bahwa rezeki itu hanya Hmm. seperti itu. Makanya ya ketika berdoa rezeki itu ya jangan hanya yang diangan-angannya hanya uang aja Gus ya. Iya. Tapi bagaimana anak kita tertata bagus begitu nggih? Iya, iya. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan lah. Karena kalau tidak diperhatikan nanti ini kayaknya saja konsepnya sederhana, ilmunya sederhana. Tapi kalau kita tidak melakukan ini, itu bahaya. Kenapa ada orang yang stres? Karena dia itu kebanyakan tidak mengamalkan ilmu yang kita paparkan ini. Kenapa? Karena dia menganggap kalau saya sudah usaha ini, saya sudah itu, kok gagal? Oh, dia itu tidak melihat Allah. Padahal gagalnya Allah itu adalah bentuk pendekatan Allah terkadang. Terkadang itu yang terbaik. Ya, ada dikisahkan di Syarah Hikam itu ada seorang yang pergi ke masjid, ya, kemudian ada berita toko kebakaran, pasar kebakaran. Itu beliau udah langsung balik itu. Beliau terus lanjut ke masjid sholat jamaah. Kenapa? Karena yang kebakaran itu sudah di luar dari kapasitas saya mengurusi. Iya. Saya sudah usaha maksimal, saya sudah semuanya sudah, artinya sudah saya tutup, tidak ada api, tidak ada sudah saya lakukan semua. Setelah itu saya pasrahkan semua kepada Allah. Iya. Ya. Yang keliru itu kalau semuanya ada sudah hilang tapi ditaruh di luar, itu keliru. Dia Iya, tidak iya. melakukan usaha-usaha. Iya, Dia gitu tidak tidak ditaruh di dalam, tidak dikunci. Ya kalau hilang ya salahkan dirinya sendiri. Artinya ya tetap usaha itu tadi Ya. penting ya, jangan tiba terus kemudian dia membiarkan begitu saja tanpa usaha. Mm-mm. Baik Gus, terima kasih atas ilmunya sudah disampaikan. Semoga ini membawa manfaat untuk kita, terutama kita tidak terlalu bersusah payah mengejar sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga melupakan kewajiban inti kita yaitu beribadah. Walaupun kita bekerja, ya kita niatkan ibadah. Apapun yang menjadi kegiatan kita sehari-hari utamanya adalah ibadah. Kira-kira begitu Gus nggih? Nggih. Baik Gus, terima kasih. Akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita. Saya Iqbal Fatoni dan juga Gus Fauzi mohon undur diri. Mungkin ada ini satu kata penutup yang pernah saya baca tentang manaqibnya Abdurrahman bin Auf ini terkait kaya dan miskin. Ini yang terkait rezeki tadi ya. Jadi bagaimanapun keadaan kita kaya ataupun miskin, itu sebenarnya semua adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya orang yang kaya, al-ghani asyakir, itu kal fakri as-sabir. Seperti ganjarannya orang yang kaya dan bersyukur itu seperti orang yang miskin dan bersabar. Sama saja akhirnya Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.